Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tepatnya isim ghairu munsharif atau kalau di bab jurumiyahnya itu di bab ma'rifati alamatil i'rab yang di i'rab khafat nanti kita temukan di alamat khafat yang berupa fathah. Ini membahas mengenai isim ghairu munsharif. Nah, di sini kita akan bahas apa itu sebenarnya isim ghairu munsharif dan kapan suatu isim bisa disebut atau bisa dikatakan ghairu munsharif. Ini suaranya sudah terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niyabatul fathati anil kasrati. Gantian fathah dari kasroh. Niyabatul fathati anil kasrati, penggantian fathah dari kasroh yang mana kasroh ini merupakan alamat atau tanda asal suatu kalimat i'rabnya khafat. Alamat asalnya adalah kasroh, kemudian fathah ini sebagai ganti dari kasroh atau fathah ini sebagai cabangan dari kasroh tersebut. Maula beliau musonef Jurumiyah Syekh berkata, wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafti fil ismil ladzi la yansarifu. Dan adapun fathah ini merupakan alamat atau menjadi alamat bagi i'rab khafat fil ismil ladzi la yansarifu, di isim yang mana isim tersebut la yansarifu tidak menerima tanwin, ya, isim ghairu munsharif. Jadi isim itu ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin, ya. Ada yang menerima tanwin, ada yang tidak menerima tanwin. Untuk isim yang mu'rab, ya. Isim yang mu'rab itu ada yang menerima tanwin, ada yang tidak menerima tanwin. Nah, yang tidak menerima tanwin ini namanya ghairu munsharif. Biasanya kalau isim mufrad atau jamak taksir ketika munsharif, ketika khafat ini alamatnya yang menggunakan kasroh, ya. Tapi ketika isim mufrad atau jamak taksir kok ternyata tidak menerima tanwin, nanti ketika khafat atau ketika jar nanti menggunakan fathah. Jadi berbeda antara yang munsharif dan ghairu munsharif. Wa aqulu, dan saya berkata, lil fathati maudhi'un wahidun takunu fihi alamatan ala khafdil ismi. Nah, fathah ini memiliki satu tempat yang mana fathah ini di dalam satu tempat tersebut, fathah tersebut adalah alamat atau tanda atas terbaca khafdnya suatu isim. Bahwa lismul ladzi la yansarifu, nah satu tempat tersebut adalah isim yang tidak menerima tanwin. Jadi isim yang ghairu munsharif ketika khafat nanti alamatnya tidak menggunakan kasroh tapi menggunakan fathah, ya. Kalau pembahasan yang lalu ada namanya asmaul khamsah, itu ketika khafat juga menggunakan kasroh. Jamak mudzakkar salim ketika khafat juga menggunakan asmaul khamsah ketika khafat menggunakan ya, jamak mudzakkar salim ketika khafat juga menggunakan ya. Kemudian isim tasniyah ketika khafat juga menggunakan ya, ya, untuk pembahasan kemarin, ya. Sudah lewat. Untuk yang kasroh itu juga di 3 tempat, ada yang diisi mufrad yang munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannats salim. Kemudian ini pembahasan alamat khafat yang terakhir yaitu fathah. Ini bertempat di satu tempat, yaitu di isim yang tidak menerima tanwin. Nah, isim yang tidak menerima tanwin ini sebenarnya ada dua, ada yang berasal dari isim mufrad, ada yang berasal dari jamak taksir, ya. Kemudian layang syarif itu apa? Di sini ada layang syarif, di sini juga ada layang syarif. Wa makna kaunihi layang syarifu annahu layak balu syarfa. Makna atau yang dikehendaki dari adanya isim tersebut adalah layang syarifu. Ini adalah annahu, isim tersebut layak balu syarfa, tidak menerima syaraf, wa huwa tanwinun. Nah, syaraf yang dimaksud ini adalah tanwin. Sehingga isim yang tidak ismul layang syarif artinya isim yang tidak menerima tanwin. Wal ismul ladzi la yansarifu walladzi asbahal fi'la fi wujudi ilataini far'iyataini ihdahuma tarji'u ilal lafzi wal ukhra tarji'u ilal makna. Nah,
Isim yang tidak menerima tanwin, isim ghairu munsharif ini adalah isim yang menyerupai fiil. Menyerupai dalam segi wujudnya atau adanya dua ilat cabangan ya, yang mana yang satu kembali kepada lafadz, yang lain ada dua ilat, yang satu kembali ke lafadz, yang satunya lagi kembali ke makna ya. Jadi ada dua ilat ini yang menyebabkan nanti suatu isim ini tidak menerima tanwin. Au wujida fihi ilatun wahidatun takumu maqamal ilataini, atau di isim tersebut ditemukan satu ilat yang mana satu ilat ini menduduki atau menempati tempatnya dua ilat ya. Jadi nanti ada dua pembagian. Wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu alal far'iyati wa hiya raji'atun ilal makna isnatani laisa ghairu. Al-ula al-alamiyatu wasaniyatul wasfiyatu. Nah, kemudian di sini dijelaskan isim nanti ghairu munsharif ketika ada satu ilat yang kembali ke lafadz dan kemudian satu ilat lagi kembali ke makna. Jadi dalam satu isim ketika ghairu munsharif harus ada dua ilat ya, yang mana satu ilat kembali ke lafadz, yang satu ilat kembali ke makna. Kemudian ilat-ilat yang ditemukan di dalam isim dan menunjukkan atas far'iyah, kemudian ilat tersebut kembali ke makna, ini hanya ada dua ya. Al-ula ini al-ula. Al-ula al-alamiah itu yang pertama adalah alamiah. Alamiah ini berarti isim tersebut ini adalah nama. Wasaniyatul wasfiyah, yang kedua adalah wasfiyah. Isim tersebut menjadi sifat ya, atau wasfiyah. Wala buta min wujudi wahidatin min hatainil ilataini fil ismil mamnu'i minasyarfi bisababi wujudi ilataini fihi. Nah, di sini la buta artinya harus wujud salah satu dari dua ilat ini. Ilat yang kembali ke makna ini ada dua, ada yang alamiah, ada yang wasfiyah. Jadi kalau isim kok ghairu munsharif harus ada salah satu dari dua ini. Kalau enggak alamiah ya wasfiyah, kemudian nanti ditambah satu ilat lagi yang kembali ke lafadz ya. Kemudian wal ilalulati tujadu fil ismi wa tadullu alal far'iyati wa takunu raji'atan ilal lafzi situ ilalin. Kemudian ilat-ilat yang mana ditemukan di dalam isim dan ilat tersebut nanti menunjukkan atas far'iyah atau makna ilat cabangan, yang mana ilat tersebut kembali ke lafadz ini ada situ ilalin ya. Ada 6 ilat ya. Wahya at-ta'nisu bi ghairi alifin, yang pertama adalah taknis tanpa alif. Kemudian wal ujmatu, kemudian yang kedua adalah ujmah atau ajam. Taknis bi ghairi alifin berarti taknis yang tanpa alif. Taknis tanpa alif ini berarti taknis tersebut memang ada tak marbutohnya, berarti namanya taknis lafzi. Atau taknis tersebut memang nama tersebut nama perempuan, berarti taknis yang maknawi ya. Taknis atau kedua-duanya, ini juga bisa. Nanti juga ada contoh-contohnya. Kemudian ujmah ini artinya ajam. Ajam berarti nama tersebut adalah nama luar Arab atau nama orang tapi diambil dari luar Arab ya. Namanya bahasa ajam. Wa tarkibu yang ketiga adalah tarkib masji. Kemudian yang keempat tarkib masji ini dua kalimat dijadikan satu. Yang keempat adalah waziyadatul alifi wa nuni. Yang keempat adalah tambahan alif dan nun. Suatu nama kok di belakang huruf akhirnya ada alif dan nun, oh itu berarti ghairu munsharif, atau sifat tapi belakang ada alif dan nun, ini nanti juga ghairu munsharif. Waznul fi'li, kemudian yang kelima adalah wazan fi'il ya. Wazan fi'il berarti nama atau sifat ini mengikut kepada suatu wazan ya, suatu wazan yang suatu wazan. Kemudian yang keenam adalah udul. Ya, nanti dijelaskan satu persatu. Walabuta min wujudi wahidatin min hadhil ilali ma'al alamiyati fihi. Nah, kemudian yang enam ini harus wujud ya. Salah satunya ini harus ada. Kalau isim kok ghairu munsharif harus ada salah satu dari enam ini. Kemudian ditambah alamiah.
Salah satu dari 6 ini memang suatu nama, itu baru nanti ghairu munsharif. Kemudian wa amma ma'al wasfiyati, kemudian adapun beserta dengan wasfiyah, ini alamiah di sini harus 6 ini harus ada alamiahnya, harus nama orang, atau kalau ketika semisal wasfiyah fala yujadu minha illa wahidatun min salasin wa hiya ziyadatul alifi wan nuni aw waznul fi'li awil udlu. Kemudian kalau semisal kok yang kembali kepada makna adalah wasfiyah, maka harus ada salah satu dari 3 perkara. Kalau enggak ketambahan alif dan nun, ikut wazan fi'il atau udul ya. Itu kalau wasfiyah ya. Jadi isim kok ghairu munsharif berarti isim tersebut ya alamiah plus taknis atau alamiah plus ajam. Alamiah itu nama luar Arab, atau alamiah plus tarkib, nama plus tarkib masjid, atau alamiah nama plus nama tersebut ada alif dan nun di belakangnya. Atau isim tersebut ghairu munsharif ketika alamiah suatu nama plus nama tersebut terbentuk dari wazan fi'il, atau alamiah plus udul ya. Udul itu ikut wazan fu'alu ya. Atau semisal isim kok ghairu munsharif ini ketika isim tersebut bukan nama ya, tapi sifat wasfiyah. Wasfiyah, tapi wasfiyah tersebut segi lafadznya ini ada alif dan nun, atau wasfiyah tersebut ikut wazan fi'il, atau wasfiyah tersebut ikut udul ya. Ini ada contoh-contohnya. Nah, ini yang ghairu munsharif harus mencangkup 2 perkara. Yang pertama harus alamiah, kalau enggak wasfiyah ya. Plus yang ada 6 tadi atau yang 3 ini. Kalau isim ghairu munsharif berarti ya harus wasfiyah plus waziyadatul alif wan nun atau wazan fi'il atau udul. Kalau yang sebelumnya isim bisa dikatakan ghairu munsharif ketika alamiah nama plus taknis atau ujum atau ajam atau tarkib maji atau ketambahan alif dan nun atau wazan fi'il atau udul. Famisalul alamiyati ma'a ta'nisi bi ghairi alifin Fatimatu wa Zainabu wa Hamzatu ya. Contoh dari alamiah, alamiah ini berarti nama ya. Ma'a ta'nisi besertaan dengan taknis, taknis ini berarti perempuan ya. Taknis itu artinya perempuan atau mu'annas. Tapi bi ghairi alifin dengan tanpa alif di belakangnya. Contohnya adalah Fatimah. Nah, Fatimah ini adalah nama bagi seorang perempuan, sehingga Fatimah setiap nama perempuan ini ghairu munsharif. Kemudian di sini juga secara lafadz ini juga di belakang ada tak marbuto ya. Tak marbuto lafadz nama kok belakang ada tak marbutohnya itu juga ghairu munsharif ya. Untuk Fatimah ini secara nama ini juga nama perempuan, kemudian secara lafadz ini ada tak marbutohnya sehingga Fatimah ini ghairu munsharif, tidak menerima tanwin ya. Bukan Fatimatun ada tanwinnya tapi Fatimatu ya. Kemudian contoh yang lain Zainabu. Zainabu ini juga nama perempuan, Mbak Zainab. Nah, ini juga ghairu munsharif karena ini nama untuk perempuan ya, Zainabu. Kemudian Hamzatu. Hamzatu ini nama untuk laki-laki tapi di belakang ada tak marbutohnya ya. Setiap lafadz kok ada tak marbutohnya nama ya, setiap nama kok ada tak marbutoh di belakangnya, entah itu nama laki-laki atau nama perempuan, ini berarti ghairu munsharif. Seperti nama saya di belakang itu ada hidayat ya, ada hidayat di belakang ada tak marbutohnya, itu juga ghairu munsharif. Kemudian wa misalul alamiyati mal ujmati Idrisu wa Yaqubu wa Ibrahimu. Contoh dari alamiah nama sertaan dengan ajam. Ajam berarti nama luar Arab ya. Contohnya adalah Idris. Idris ini suatu nama yang diambil dari luar Arab ya. Ini bukan bahasa Arab tapi bahasa luar Arab, namanya ajam. Idris, kemudian Nabi Idris, Nabi Yakub, kemudian Nabi Ibrahim, ini semuanya ghairu munsharif. Jadi bukan Idrisun atau Yakubun atau Ibrahimun, bukan, tapi Idrisu, Yakubu, Ibrahimu. Ketika jar ya Idrisa, Yakuba, Ibrahima. Misalul alamiyati ma'at tarkibi, contoh dari
alamiah atau nama besertaan dengan tarkib masji, contohnya adalah ma'ti kariba, ma'ti karibu, wabak lapaku, waqodi khonu. Nah, ini nama, tapi asalnya adalah dua kalimat, kemudian dijadikan satu. Asalnya ini ma'ti, kemudian kariba, ini juga baklun, kemudian paku, ini kodin, kemudian ditambah khonu. Dijadikan satu, dijadikan nama ya. Ma'ti kariba ini adalah nama daerah. Ini nama daerah. Wa hadromauta, contoh yang lain adalah hadromaut. Ini ada tiga, alamiah plus taknis, alamiah plus ajam, alamiah plus tarkib masji. Kemudian yang selanjutnya, wa misalul alamiyati maziyadatil alifi wa nuni marwanu wa usmanu wa ghotofanu wa affan wa sabanu wa sufyanu wa imru wa qohtonu wa adnanu. Nah, ini nama-nama ya. Nama kok belakang ada alif dan nun itu ghairu munsharif ya. Contohnya Marwan. Marwan ini alif dan nun, ada alif dan nun di belakangnya. Juga di belakang ini nama, belakang ada alif dan nun. Ghotofan ini juga nama. Jadi nama entah itu nama orang atau nama daerah atau nama kucing, semisal kucing ada namanya. Kucing ya. Jadi kucing itu bukan nama. Nama itu ya berarti semisal Andre, semisal kucingnya diberi nama Andre, berarti Andre itu nama. Kalau kucing itu bukan. Ghotofan, kemudian Afan. Afan ada alif dan nun, ini juga nama. Kemudian Sahban, ini juga ada alif dan nun, ini nama semua ya. Sufyan, Imron, Qohton, dan Adnan. Jadi Usmana bin Affana ya. An Usmana bin Affana. An Abi Hurairah ya. Abi Hurairah itu belakang ada tak marbutonya sehingga taknya itu fathah. Kemudian yang selanjutnya wa misalul alamiyati ma'a waznil fi'li ahmadu wa yaskuru wa yazidu wa taglibu wa tadmuru. Kemudian contoh dari alamiah nama besertaan dengan ikut wazan fi'il contohnya adalah ahmadu. Ini hamidayah matu yahmadu yanya diganti hamzah ahmadu yaskur syakira yashkuru yazidu zata yazidu taglib Ghuliba yaglibu, kemudian watad muru. Ini fi'il tapi dijadikan nama ya. Jadi nanti ghairu munsharif. Wa misalul alamiyati ma'al udli. Contoh dari alamiah beserta dengan udul adalah Umaru. Jadi setiap nama yang ikut wazan fu'alu ya. Contohnya adalah Umaru, kemudian Zufaru, Kuthamu, Hubalu, Zuhalu, Jumahu, Kuzahu. Ini nama-nama semua ila akhirihi. Ini ikut wazan fu'alu. Setiap nama kok ikut wazan fu'alu, itu berarti alam plus udul ya. Nah, ini yang alam nama itu sudah, kemudian yang wasfiyah ya. Wasfiyah wa misalul wasfiyati ma'aziyadatil alifi wa nuni rayyanu wa sab'anu wa yaqdunu. Contoh dari wasfiyah sifat besertaan dengan wazan fi'il, ini contohnya adalah royan. Royan ini orang yang kenyang. Wa sab'anu, kemudian sab'an juga orang yang kenyang. Bedanya royan ini kenyang karena air, kalau sab'an itu sab'an kenyang karena makanan ya. Royan kenyang dari haus, sab'an kenyang dari lapar. Kemudian yakdon, ini orang yang kenyang dari haus, sab'an orang yang kenyang dari lapar, kemudian yakdon orang yang terbangun dari tidur. Ini namanya wasfiyah. Wasfiyah itu sifatnya. Kemudian yang selanjutnya wa misalul wasfiyati ma'a waznil fi'li akramu wa afdalu wa ajmalu. Contoh dari sifat beserta dengan wazan fi'il contohnya adalah akramu wa afdalu wa ajmalu. Ini ikut wazan af'ala, af'alu tafdil ya. Jadi semua af'alu tafdil itu rata-rata ya juga asalkan nggak berubah dari bentuk asalnya, ini ya ghairu munsharif. Akramu, afdalu, dan ajmalu contohnya. Soalnya kalau nanti sudah berubah kayak semisal khairun ikut juga af'alu tafdil tapi sudah berubah ya, semula akhyaru berubah menjadi khairun ya. Nah, ini akramu orang yang lebih mulia atau lebih mulia, afdalu lebih mulia, ajmalu lebih tampan. Ini wasfiyah besertaan dengan wazan fi'il. Kemudian yang terakhir
Wa misalul waswiyati ma'al udli masna wa sulasu wa ruba'u wa ukhoru. Contoh dari waswiyah yang besertaan dengan udul contohnya adalah masna, sulas, ruba, dan ukhor. Ya. Ini wazannya hampir sama dengan udul yang ada di alamiah ya. Mana tadi? Nah ini mirip seperti ini, cuma ada tambahan, ada yang ikut wazan maf'alu, kemudian fu'alu, dan fu'alu ya. Ada 3 loh di sini. Kemudian itu tadi ada 2 ilat, yang satu kembali ke lafadz, yang satu lagi kembali ke makna, yang kembali ke makna itu ada 2, kalau enggak wasfiyah ya alamiah, kemudian yang kembali ke lafadz itu ada 6 ya. Ada 6 itu untuk yang alamiah, 3 untuk yang wasfiyah ya. Kemudian ini ada satu ilat yang mana satu ilat ini sudah menempati 2 ilat tadi ya. Wa amal ilatani, ini ada 2 ilat, alatani yang mana 2 ilat tersebut takumu kullu wahidatin minhuma maqamal ilatani, setiap dari satu ilat tersebut menempati 2 ilat. Fahuma sighotu muntahal jumu'i, sighot muntahal jumu' wa alifu ta'nisil maksuratu awil mamdudatu. Kemudian yang kedua adalah alif ta'nis maksurah atau mamdudah. Di setiap lafadz kok ternyata bersighot sighot muntahal jumu', atau suatu lafadz kok ternyata lafadz tersebut ada alif taknis di belakangnya, entah itu maksurah atau mamdudah, nanti juga dijelaskan, nanti ghairu munsharif ya. Amasyigotu muntahal jumu'i fadobituha, adapun syigot muntahal jumu' definisinya atau batasannya ini adalah ayakuna lismu jam'at taksirin. Isimnya adalah isim jamak taksir. Wakot wako'a ba'da alifi taksirihi harfani, dan setelah ada alif taksir atau alif tambahan yang ada di jamak taksir, ini terdapat 2 huruf. Contohnya adalah masajida, manabira, afadila, amajida, kemudian amasila, hawaido, tuwamisa ya. Jadi di sini jamak taksir ya. Jadi sighot muntahal jumu' ini merupakan bagian dari jamak taksir ya. Jamak taksir itu ada 3, ada jamak taksir kilah, ada jamak taksir kasroh, dan yang terakhir ada sighot muntahal jumu' ya. Sighot muntahal jumu' ini berarti ya jamak taksir yang setelah ada alif taksir, alif tambahan ya. Kemarin di jamak taksir itu ada keterangan, ada taghoyur itu ada yang nakes, ada yang ziyadah ya. Ini ziyadah, alif yang tambahan sebab ditaksir. Nah, ini setelah alif taksir ada 2 huruf, nanti ghairu munsharif. Masa jita, mana biro. Ini setelah alif ada 2, setelah alif ada 2 huruf, 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 setelah alif ada 2 huruf. Ini ghairu munsharif semua. Ini asalnya adalah masjidun satu masjid, kemudian dijamak taksirkan, di sighot muntahal jumu' menjadi masajida, beberapa masjid. Ini ghairu munsharif. Mana biro aslinya adalah mimbarun satu mimbar. Kalau mana biro beberapa mimbar. Afadil asalnya adalah afdolu orang yang paling utama. Kemudian afadil beberapa orang yang paling utama. Masjid juga maknanya sama. Amasil ini asalnya adalah amsalu orang pilihan. Kemudian amasil beberapa pilihan ya. Hawaid ini beberapa wanita haid. Kalau satu wanita haid itu haidun ya. Kalau beberapa wanita haid itu hawaidu. Ini setelah alif ada 2 huruf, yaitu hamzah dan dot ya. Dan tuwamisa ini juga mananya sama, datang bulan. Wanita yang datang bulan, kalau asalnya adalah misun, wanita yang datang bulan. Kalau dijamak taksirkan, disighot muntahal jumu' menjadi tuwamisa, beberapa wanita yang datang bulan. Atau salah satu ahrufin wasatuha sakinun, atau ini adalah setelah alif taksir ada 2 huruf. Atau salah satu ahrufin, atau setelah alif taksir ada
3 huruf yang mana wasatuha sakirun, yang mana tengah-tengah dari 3 huruf tersebut sukun. Contohnya adalah mafatihah, asofiro, dan konadilah. Ini setelah alif taksir ada 3, ta, ya, dan ha, yang 3 huruf ini tengah-tengahnya sukun, yaitu ya-nya sukun. Mafatihah, asofiro, dan konadilah. Mafatih ini adalah jamak taksir atau syigot muntal jemu dari miftahun. Miftahun itu kunci, mafatihah adalah beberapa kunci. Asofir asalnya adalah usfurun, sejenis burung ya. Untuk asofir beberapa burung, bisa dikatakan burung gereja atau burung apa. Kemudian konadil asalnya adalah pindilun. Kindilun itu obor, konadila artinya adalah beberapa obor. Wa amma alifu ta'nisil maksuratu, adapun alif taknis maksurah, fanahwu hubla wa kuswa wa dunya wa ta'wa. Contoh alif taknis maksurah contohnya adalah hubla. Hubla ini wanita yang hamil. Kemudian kuswa ini mu'anas dari aqsa ya. Di aqsa ini adalah bentuk muzakkar ya, af'alu tafdil. Ini juga ghairu munsharif ketika dimuannaskan menjadi kuswa ya. Jadi untuk mudzakarnya aqsa, Masjidil Aqsa, ketika dimuannaskan menjadi uswa ya. Af'alu menjadi fu'la ketika dimuannaskan. Begitu juga untuk dunia. Nah, untuk dunia ini juga muannas ya. Untuk mudzakarnya ini awalnya adalah adna. Adna yang paling rendah. Kemudian dunia ini juga yang paling rendah. Tapi untuk adna ini untuk yang mudzakar, untuk dunia ini untuk yang muannas ya. Hayatud dunya, al hayatud dunya. Nah, itu kenapa kok dunia itu memakai dunia, karena naat ke al hayat, yang mana al hayat itu juga muannas. Kemudian wa dakwa dan dakwa. Kemudian wa amma alifu ta'nisil mamdudatu, adapun alif ta'nis mamdudah, alif ta'nis maksurah berarti di belakang ini ada alif bengkongnya ya, atau alif berdiri. Intinya ada alifnya ya. Dan sebelumnya ini terbaca fathah, namanya alif ta'nis maksurah, alif ta'nis maksurah ini. Nah, yang belakang itu ada alif-alifnya, itu namanya alif ta'nis maksurah. Kemudian wa amma alifu ta'nil mamdudah, itu adapun alif ta'nis mamdudah fa nahwu hamra'a wa ta'ja'a wa hasna'a wa baido'a wa kahla'a wa nafiqa'a wa astiqa'a wa ulama'a. Contoh dari alif ta'nis mamdudah contohnya adalah hamra', hamra', kemudian ta'ja', kemudian hasna' ya. Hamra' ini juga bentuk muannas. Jadi untuk mudzakarnya adalah ahmaru. Ahmaru itu yang merah. Hamro ini juga yang merah, tapi ahmaru untuk laki-laki, hamro untuk perempuan. Ini juga ghairu munsharif, ini juga ghairu munsharif. Dakja ini mata yang lebar, yang hitam ya, mata lebar yang hitam. Kemudian hasna. Hasna ini adalah bentuk mudzakkar atau bentuk perempuan dari hasan ya. Hasanun laki-laki yang bagus, kemudian perempuan yang bagus, itu namanya hasna'a ya. Hasna'a, atau laki-laki yang bagus atau yang tampan itu namanya hasanun. Untuk perempuan yang cantik namanya hasna'a ya, namanya hasna'a. Kemudian baido'a ini yang putih, ketika mudzakarnya adalah abiyadu. Abiyadu itu juga ghairu munsharif karena wasfiyah plus wazan fi'il, af'alu abiyadu. Kemudian untuk muannasnya adalah baido'u, ini ada alif ta'nis mamdudah, kemudian contoh lain adalah kahla, nafiko, asdiko, dan ulama ya. Jadi hamzah di sini ini awalnya adalah berupa alif ya. Ini namanya alif ta'nis mamdudah. Nah,
Ini alif tanis mamdudah tapi kok belakangnya itu hamzah. Nah, jadi awalnya ini adalah alif. Kayak semisal hamro, asalnya adalah ro gini. Alifnya ada dua, kemudian yang paling belakang ini diganti hamzah. Begitu juga untuk hasna. Hasna itu awalnya adalah hasna, alifnya ada dua, ya. Hasna, alifnya dua, kemudian yang terakhir diganti hamzah. Baido juga sama baido, hasilnya adalah alifnya ada dua, dan seterusnya. Nah, itulah dinamakan alif taknis mamdudah, bukan hamzah taknis mamdudah, tapi alif taknis mamdudah. Fakulu madzakarna min hadil asma'i, semua lafadz yang telah kami tuturkan dari isim-isim ini, wakadama asbahah, begitu juga lafadz-lafadz atau isim-isim yang menyerupai isim tersebut tadi, la yajuzu tanwinhu, tidak diperbolehkan untuk mentanwinnya, ya. Jadi nggak boleh ditanwin karena ghairu munsharif. Wa yukhfadu bil fathati niyabatan anil kasrati. Nah, ketika khafad ini diberikan alamat khafad yang berupa fathah. Nah, ketika khafad ini menggunakan fathah. Niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasroh, ya. Jadi nggak memakai kasroh tapi memakai fathah. Contohnya adalah sallallahu alaihi Ibrahim khalilihi, ya. Ini Ibrahim, i'rabnya adalah jar karena ada ala di depannya. Nah, tapi bukan Ibrahimi tapi Ibrahima, ya. Sehingga mimnya ini fathah bukan kasroh karena Ibrahim ghairu munsharif. Alasan ghairu munsharif karena di lafadz Ibrahim terdapat dua ilat, yang satu ilat kembali ke lafadz, yang satu ilat lagi kembali ke makna. Ilat yang kembali ke lafadz adalah karena Ibrahim adalah ajam. Ilat yang kembali ke makna karena Ibrahim adalah nama, ya. Wa nahwu radhiyallahu an Umar amiril mu'minina. Nah, contoh yang lain adalah Umar. Umar di sini juga nama plus utul, ya. Fakulu min Ibrahim wa Umar, setiap dari Ibrahim dan Umar ini mahfudun dibaca khafat, i'rabnya adalah khafat litukhuli harfil khafdi alaihi, karena kemasukan huruf khafat yaitu ala dan an. Wa alamatu khafdihima, alamat khafat dari keduanya adalah al fathatu niyabatan al kasratu fathah sebagai ganti dari kasrah, li anna kulla wahidin minhuma ismun la yang syarifu, karena setiap salah satu dari keduanya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u min sorfi Ibrahim wal alamiyatu wal ujmatu. Mane atau sesuatu yang mencegah dari sorofnya atau terbaca tanwinnya lafadz Ibrahim. Kenapa kok Ibrahim tidak boleh ditanwin? Ini alasannya karena Ibrahim tersebut adalah alamiah plus ajam, ya. Wal mani'u min sorfi Umaro al alamiyatu wal adlu, ya. Almani atau yang mencegah dari terbaca tanwinnya Umar. Umar, kenapa kok enggak Umaron atau Umarin atau Umarun? Karena Umaro di sini adalah alamiah plus udul. Wakis ala dzalikal bagiyah, dan samakanlah atau kita samakan dengan yang lainnya, ya. Jadi tinggal kita samakan. Oh, ini isim ini ghairu munsharif, alasannya karena ada dua ilat yang di dalamnya. Satu ilat kembali ke lafadz, satu ilat kembali ke mana. Tinggal kita samakan. Wa yustarotu li khafdil ismi ladzi la yansarifu bil fathati ayyakuna khaliyan min al, ya. Nah, kemudian isim-isim yang tidak menerima tanwin ini ketika nanti i'rabnya khafad, alamat khafadnya dengan menggunakan fathah, ya. Dengan catatan atau dengan syarat isim ghairu munsharif tersebut tersepikan dari al, ya. Jadi nggak boleh ada alnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan lagi. Wa yustaratu li khafdil ismi alladzi la yansarifu bil fathati ayyakuna khaliyan min al, ya. Jadi isim yang ghairu munsharif ketika jar ini memang ketika jar ini alamannya menggunakan fathah, seperti yang biasa ketika puasa pasti muncul Ramadona atau Ramadoni, Ramadona atau Ramadoni, ya. Ramadona itu kalau kita perhatikan Ramadona itu memang ghairu munsharif, ya. Ramadona itu adalah alam,
suatu nama bagi suatu bulan, kemudian di belakang ada ketambahan alif dan nun, ada alif dan nun di belakangnya. Nah, itu yang menyebabkan ghairu munsharif, sehingga yang kalau jer itu ya berarti Ramadona ya. Tapi tunggu dulu ya. Tak ada syaratnya ya. Isim ghairu munsharif ketika khafat menggunakan fathah ini ada syaratnya. Syarat yang pertama, ayyakuna kholian min al. Yang pertama adalah isim ghairu munsharif tersebut sepi atau tidak ada alnya ya. Jadi semisal kok ada isim yang ghairu munsharif, kok ada alnya, nanti gimana? Oh, berarti nggak memakai fathah ketika khafat ya. Tapi pakai apa? Ya nanti dulu. Itu syarat yang pertama, isim ghairu munsharif tersebut nggak boleh ada alnya. Baru bisa memakai fathah ketika khafat. Kemudian wa alla yudhofa ilasmim ba'dahu. Kemudian isim ghairu munsharif tersebut tidak boleh diidhofahkan kepada isim setelahnya. Jadi nggak boleh berupa mudhof ya. Jadi isim ghairu munsharif nanti ketika khafat menggunakan fathah, itu syaratnya yang pertama nggak boleh ada al, syarat yang kedua nggak boleh menjadi mudhof. Kalau menjadi mudhof nanti nggak memakai fathah lagi. Fa'inik tarona bi al au udhifa. Nah, ketika nanti kok isim ghairu munsharif ini kok bebarengan dengan al, artinya ada alnya, au udhifa atau isim ghairu munsharif tersebut diidhofahkan dalam arti menjadi mudhof, khufido bil kasroti, maka dikhofatkan dengan menggunakan kasroh ya. Jadi seperti Ramadan, nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan, ini yang tepat apa? Oh, yang tepat adalah karena Ramadan adalah mudhof ya. Mudhof ke hadihi, Ramadhani hadihi ya. Jadi hadihi adalah mudhof ilaih, kemudian Ramadan adalah mudhof. Isim ghairu munsharif kok ternyata mudhof, maka nanti khufido bil kasroti, dibaca khafat dengan menggunakan kasroh. Begitu juga ketika kemasukan al. Nahu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala yang berupa wa antum akifuna fil masajidi. Wa antum akifuna fil masajidi, ini fokus di al masajid ya. Masajid ini setelah sin ada alifnya, tapi di khot Al-Quran dipakaikan apa ini ya, alif berdiri di seperti ini ya. Nah, ini aslinya ya alif berdiri juga, tapi ini pakainya seperti ini kalau di khot Al-Quran. Di masjid ini seperti mana tadi ya? Sigot muntal jumu. Nah, seperti ini. Masjid ya seperti ini. Jadi setelah alif taksir ada dua huruf. Nah, contoh dari isim ghairu munsharif yang ada alnya, contohnya adalah dalam Al-Quran, fil masajid ya. Isim ghairu munsharif ketika kok, ini i'rabnya khafat ya, sebab ada fi. Fi ini adalah huruf jar. Huruf jar berarti setelahnya i'rabnya adalah jar. Kemudian ya berarti harusnya fi masajida ya, fi masajida. Tapi karena di sini ada alnya, maka al-masajid i'rabnya adalah khafat, dikhafatkan dengan menggunakan kasrah. Loh, ini kan ghairu munsharif. Iya, ghairu munsharif. Syaratnya ada dua. Yang pertama nggak boleh ada al, yang kedua nggak boleh menjadi mudhof. Oh, ternyata di sini ada alnya. Kalau semisal ada alnya, maka khufidho bil kasroti. Fa'inik tarona bi al, ketika bebarengan dengan al, ada alnya, maka khufidho bil kasroti, dikhafatkan menggunakan kasroh sehingga memakai kasroh fil masajidi. Semisal nggak ada alnya ya wa antum akifuna fi masajida semisal. Semisal nggak ada alnya fi masajid, tapi ternyata ada al, ya berarti fil masajid. Contoh yang lain wa nahwu marartu bi hasna'i quraisyin ya. Ini contoh yang mana isim ghairu munsharif menjadi mudhof ya. Marartu, saya berjalan, bi hasna'i quraisyin, bertemu dengan atau berpapasan dengan paling cantik-cantiknya suku Quraisy ya. Ini hasna ya, yang di sebelumnya ini adalah ghairu munsharif. Nah, ini hasna, ini ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif kok ternyata menjadi mudhof, ini mudhof ilaih ya. Kok ternyata menjadi mudhof, maka nanti ghairu munsharifnya hilang ya. Dalam arti khofatnya nanti enggak lagi memakai fathah tapi memakai kasroh. Jadi bukan
Marartu, oh ini ghairu munsharif berarti marartu bi hasna'a Quraisyin bukan, tapi memakai kasroh. Marartu bi hasna'i Quraisyin. Nah, mungkin dari sini kesimpulannya ilalu man isorfi, ilat-ilat yang mencegah dari terbaca tanwin suatu isim ini dibagi dua. Ada yang cukup satu ilat, ilatun wahidatun, ada yang ilatan, ya ada yang dua ilat, yang satu kembali ke lafadz, yang satu kembali ke makna. Yang ilatun wahidatun yang cukup dengan satu ilat ada dua, ada yang sigot muntal jumu, ada yang alif taknis. Yang sigot muntal jumu ini wazannya mafa'ilu, mafa'ilu atau fawailu atau fawailu, ada banyak sebenarnya ya. Intinya setelah alif taksir ada dua huruf atau tiga huruf yang huruf tengah sukun. Nah, biasanya ya, ya seringnya ya, ya memang ya ya. Ada lagi alif taknis sudah dua, ada yang maksurah, ada yang mamdudah. Kalau maksurah berarti memakai alif bengkong. Kalau yang mamdudah ini berarti ya alifnya sudah berganti menjadi hamzah. Untuk yang dua ilat, ini ada dibagi dua, ada yang al-alamiyah, ada yang waswiyah. Ini yang waswiyah ada digandeng dengan salah satu dari enam ini. Untuk yang waswiyah digandeng dengan salah satu dari tiga ini. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Akan ada yang ditanyakan untuk pembahasan siang kali ini. Ini banyak yang belum paham ya. Untuk pembahasan isim ghairu munsharif ini banyak yang gagal paham karena ya ya rada sulit, tapi sebenarnya nggak sulit. Kalau udah paham itu ya nggak sulit ya sebenarnya. Yang sulit itu kalau kita belum paham. Ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang ditanyakan jangan sungkan bertanya. Ada? Atau mungkin nanti di grup juga boleh ditanyakan. Mungkin cukup sekian. Kalau ada kekeliruan dalam pemberian materi, kami mohon maaf. Intinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.